Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Raudatul Jannah dan teman sekolah kiri saya Imratul Hasanah, saya Atania Zahra, saya Muhammad Penggaris. Kami dari Prodi PAI kelas 4D dengan mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Ibu Lydia As-Salumi MPDI. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul teori deskriptif dan teori preskriptif. Namun sebelumnya, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan apa yang kita presentasikan nanti kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ridhallah wa bisyafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Baiklah teman-teman, untuk indikator-indikatornya akan disampaikan langsung oleh saudara Atania Zahra. Di sini kita akan memaparkan materi kita. Yang pertama, pengertian tentang teori deskriptif dan teori preskriptif. Yang kedua, perbedaan antara teori deskriptif dan teori preskriptif. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teori deskriptif. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori preskriptif. Dan yang kelima, teori belajar pembelajaran dalam teori belajar deskriptif dan teori belajar preskriptif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Poin pertama, pengertian teori deskriptif dan teori preskriptif. Menurut Jeremy Brunner, teori belajar adalah deskriptif dan teori pembelajaran adalah preskriptif. Dikatakan deskriptif karena tujuan utama dari teori belajar adalah menjelaskan proses belajar, dan dikatakan preskriptif karena tujuan utama dari teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Adapun perkembangan teori deskriptif di sini adalah untuk memberikan hasil, sedangkan teori preskriptif di sini adalah untuk mencapai tujuan. Nah, itu sebabnya variabel yang diamati dalam mengembangkan teori preskriptif di sini menggunakan metode yang optimal, yaitu metode di mana metode ini mampu mengembangkan kemampuan siswa atau anak untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam mengembangkan teori belajar deskriptif, yaitu menggunakan hasil belajar sebagai akibat dan interaksi antara metode dan kondisi. Jadi, teori belajar menaruh perhatian pada variabel-variabel yang menentukan hasil belajar. Sebaliknya, teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang memengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Selanjutnya, perbedaan antara teori deskriptif dan teori preskriptif. Apa saja sih perbedaannya? Di dalam teori deskriptif di sini yang pertama adalah mengutamakan hasil belajar sebagai variabel yang dihubungkan dalam teori belajar. Yang kedua, menghubungkan psikologi siswa dengan kegiatan belajar. Yang ketiga, materinya terkonsep. Yang keempat, metodenya jelas dan mudah dipahami. Dan yang kelima, teori belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan dalam teori belajar preskriptif, yaitu yang pertama menggunakan metode pembelajaran dalam mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menghubungkan psikologi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk siswa agar terjadi proses belajar. Yang keempat, memiliki sistem tujuan yang mudah diimplementasikan. Yang kelima, menyesuaikan dengan kerja otak. Dengan kata lain, teori deskriptif mengungkapkan bahwa hubungan kegiatan siswa dengan proses psikologis dalam diri siswa. Sedangkan teori preskriptif yaitu mengungkapkan bahwa hubungan kegiatan pembelajaran dengan proses psikologis dalam diri siswa. Selanjutnya, poin C yang akan dijelaskan oleh saudari saya, Imratul Hasanah. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar deskriptif. Apa sih kelebihan dan kekurangan teori belajar deskriptif itu? Ya, langsung saja. Kelebihannya adalah lebih terkonsep, sehingga mahasiswa lebih memahami materi yang akan disampaikan oleh dosen. Namun, kekurangannya adalah dosen kurang memahami
sisi fisiologis siswa dalam mendalami materi tersebut. Di sini, mungkin dosen kurang memahami kondisi mahasiswa dalam memahami materi tersebut. Terlepas paham atau tidaknya, ya karena terkadang mahasiswa itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang langsung paham, ada yang loading dulu. Ya itulah, ada yang saling melengkapi dan ada kekurangan masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori preskriptif. Kelebihan dari teori preskriptif adalah lebih sistematis. Kenapa dikatakan lebih sistematis? Karena memiliki arah dan tujuan yang jelas. Penekanan pemberian motivasi kepada seluruh siswa lebih ditekankan agar terjadi proses belajar yang mengoptimalkan kerja keras otak secara maksimal. Jadi pada teori preskriptif ini, motivasi belajar seluruh siswa lebih ditekankan agar terjadi proses belajar yang baik. Selanjutnya, kekurangan dari teori preskriptif adalah membutuhkan waktu yang lama untuk memahami pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran terkait teori belajar deskriptif dan preskriptif. Dalam pembelajaran sangat banyak teori dan teori itu sendiri mempunyai prinsip dan konsep yang berbeda serta mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semua itu berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Misalnya, lebih menekankan hasil belajar, lebih meningkatkan isi dan materi serta proses belajar. Teori belajar dan teori pembelajaran dapat dibedakan dari segi fungsinya. Teori belajar adalah teori deskriptif, sedangkan teori pembelajaran adalah teori preskriptif. Teori belajar deskriptif lebih menekankan ke dalam proses belajar, sedangkan teori pembelajaran preskriptif bertujuan pada mengoptimalkan metode pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran berusaha mengajak seseorang agar terjadi proses belajar, sedangkan teori belajar bagaimana mendapatkan hasil dari berbagai pembelajaran. Kesimpulannya ialah teori belajar deskriptif lebih menekankan terhadap hasil yang dicapai dari sebuah proses belajar, yaitu perubahan positif ke arah yang lebih deskriptif, kognitif, dan efektif. Kesimpulannya ialah teori belajar deskriptif lebih menekankan terhadap hasil yang dicapai dari sebuah proses belajar, yaitu perubahan positif ke arah yang lebih baik di ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, yang perubahannya cenderung menetap dan permanen. Teori pembelajaran preskriptif lebih menekankan pada pencapaian tujuan dengan metode pembelajaran yang optimal. Kelebihan dari teori belajar deskriptif ini adalah lebih terkonsep sehingga siswa lebih memahami materi yang akan disampaikan secara konsep, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan dosen. Namun, terdapat kekurangan pula, yaitu terkadang dosen kurang memperhatikan kondisi mahasiswa sehingga terhadap mahasiswa tidak memahami apa yang disampaikan. Mungkin dari sekian penjelasan dari kita kelompok 1, bila ada kesalahpahaman atau pencapaian yang tidak sengaja atau menyinggung